Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini kita bisa berjumpa kembali rangka mencari ilmu tentang perekonomian Islam. Tentunya tidak asing tentang perekonomian, tetapi apa aja yang akan kita bahas, semoga menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita semua. Sebelum kita masuk pada materi, kita akan menyampaikan tujuan pembahasan, pembelajaran yang akan dicapai setelah membahas tentang perekonomian Islam. Yang pertama, mampu menjelaskan asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Mampu memberikan contoh transaksi ekonomi dalam Islam. Terakhir, mampu menerapkan transaksi ekonomi dalam Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan kita yang akan kita bahas kali ini. Muamalah. Apa itu muamalah? Muamalah merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan antara seorang dan orang lain, baik seorang itu pribadi maupun berbentuk badan hukum seperti perseroan, bank, yayasan, dan negara. Contoh dari muamalah banyak sekali, dari jual beli, sewa menyewa, perikatan, pertanian, perdagangan, perbankan, asuransi, dan sebagainya. Inilah bentuk-bentuk dari muamalah. Mari kita pelajari bersama. Apa saja yang akan kita pelajari? Ekonomi Islam. Kita akan membahas tentang ekonomi Islam. Apa itu ekonomi Islam? Akan kita bahas pengertiannya. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab diistilahkan dengan al-iqtisad al-islami. Al-iqtisad secara bahasa berarti al-qasdu, yaitu pertengahan dan berkeadilan. Maksudnya, orang yang berlaku jujur, lurus, dan tidak menyimpang dari kebenaran. Dengan demikian, yang dinamakan dengan ekonomi Islam adalah penerapan aktivitas yang berkeadilan dengan sistem ekonomi yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ekonomi Islam juga dapat diartikan sebagai tata aturan yang berkaitan dengan cara berproduksi, distribusi, dan ekonomi secara atau serta kegiatan lain dalam rangka mencari maisha atau penghidupan individu maupun kelompok sesuai dengan ajaran Islam. Seorang fuqaha asal Mesir bernama Profesor Muhammad Abul Zahra mengatakan ada 3 sasaran hukum Islam yang menunjukkan bahwa Islam diturunkan sebagai rahmatul lil alamin. Apa saja yang ditunjukkan sebagai rahmatul lil alamin? Yang pertama, bahwa ekonomi Islam untuk penyucian jiwa agar setiap muslim bisa menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat dan lingkungannya. Yang kedua,
tegaknya keadilan dalam masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah mencakup aspek kehidupan, hukum, dan muamalah. Yang ketiga, tercapainya maslahah atau kebaikan bersama yang merupakan puncak dari tercapainya tujuan ekonomi Islam. Itulah dari pendapat Profesor Muhammad Az-Zahran bahwa tataran hukum Islam merupakan rahmatil alamin. Kemudian para ulama juga menyampaikan bahwa maslahah yang menjadi puncak sasaran di atas mencakup 5 jaminan dasar. Apa saja 5 itu? Yang pertama, keselamatan keyakinan agama, ad-din. Yang kedua, keselamatan jiwa atau an-nafs. Yang ketiga, keselamatan akal, al-aql. 4, keselamatan keluarga dan keturunannya, an-nasl. Dan yang kelima, keselamatan harta benda, al-mal. Itulah pendapat ulama tentang sasaran daripada ekonomi Islam. Kemudian dari ekonomi Islam yang akan kita bahas adalah hukum ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukan hanya sekedar labil saja, namun harus secara tegas diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa hukum Islam yang diantaranya, yang pertama, dalam Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci utama bagi umat Islam yang dijadikan pedoman hidup dalam hidup dunia dan akhirat. Salah satu pokok ajaran Al-Quran selain mengajarkan ketauhidan adalah tentang masalah muamalah, sehingga dijadikan dasar hukum utama konsep ekonomi Islam. Yang kedua, hukum yang kedua adalah hadis. Dasar hukum kedua yang menjadi pertimbangan selain Al-Quran adalah sistem ekonomi Islam, yaitu hadis. Hadis merupakan hal-hal yang dapat dijadikan rujukan karena datang dari Rasulullah SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir. Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang ahli dalam masalah perdagangan. Sejak umur 20 tahun, melalui pamannya, Nabi Muhammad SAW diajar berdagang untuk pertama kalinya di tanah Syam. Pada saat itu, beliau bertemu dengan Khadijah, seorang janda dan juga saudagar kaya yang memiliki aset pedagang yang besar pada saat itu. Akhirnya, beliau belajar banyak tentang perdagangan. Hukum yang ketiga yaitu tentang ijma'. Apa itu ijma'? Yaitu sepakat para ulama dalam menentukan suatu perkara. Ijma' merupakan dasar hukum yang dapat diterapkan sebab melalui kesepakatan para cendekiawan atau ulama yang sudah mengekspor atau memperdalam permasalahan terutama mengenai ekonomi Islam. Keempat adalah hukum qiyas, suatu aktivitas para ulama untuk memecahkan permasalahan baru yang timbul dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Kemudian ekonomi Islam yang kita bahas nomor 3 yaitu tujuan ekonomi Islam. Tujuannya apa? Dalam bahasa ekonomi Islam itu ada 4 yang dirumuskan, antara lain yang pertama, memperoleh kesejahteraan ekonomi dalam batas dan norma-norma Islam. Kedua, membina persaudaraan dan menegakkan keadilan universal. Yang 4, distribusi pendapatan yang seimbang, yaitu ekonomi harus merata, maka ketidakadilan dalam berekonomi tidak dibenarkan dalam Islam. Yang keempat, untuk mewujudkan kebebasan manusia dalam konteks kesejahteraan sosial. Bahasan yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi. Dalam hukum ekonomi Islam sebagai aturan yang telah ditentukan syarak,
terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi. Antara lain, A. Pada asalnya, aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, atau B, aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka. Yang C, kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mamur. Yang D, aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, riba atau kezaliman yang lainnya. Gharar adalah suatu yang tidak jelas atau samar-samar. Yang E, artinya kelima, prinsip akuntabel. Artinya, dalam melakukan transaksi ekonomi Islam harus tercatat dan terekam secara jelas agar tidak menimbulkan kerugian atau ketidakharmonisan antara dua belah pihak. Pembahasan selanjutnya tentang ekonomi Islam yaitu cara membangun ekonomi Islam. Cara membangun ekonomi Islam itu ada 3 aspek. Tetapi sebelumnya kita akan menceritakan sejarah Rasulullah dalam membangun ekonomi Islam yang mampu menghancurkan ekonomi Yahudi. Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, pasar sistem perdagangan di kota dikuasai oleh Yahudi sepenuhnya. Maju mundurnya masyarakat Madinah saat itu secara tidak langsung diatur oleh kapitalis Yahudi. Di dalam masyarakat terjadi penindasan, kezaliman, dan riba di mana-mana. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, maka selaku pimpinan, baginda tidak bisa berdiam diri melihat kekacauan masyarakat Madinah yang bersumber pada eksploitasi oleh sistem ekonomi kapitalis. Langkah yang diambil baginda adalah mengarahkan Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang hartawan, untuk membangun sistem ekonomi bertaraf Allah dan Rasul. Sayyidina Abdurrahman bin Auf memulai dengan membangun pasar yang dikelola 100% oleh umat Islam sendiri, berlokasi tidak jauh dari pasar Yahudi, yang kemudian diberi nama Suqul Ansor atau pasar Ansor. Semua orang Islam dihimbau untuk berjual beli dan melakukan semua aktivitas perdagangan di pasar itu tanpa bekerjasama sedikit pun dengan Yahudi dan tanpa terlibat dengan segala produk atau barang mereka. Dengan semangat perpaduan serta ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, umat Islam saat itu menumpukkan perhatiannya semata-mata di Suqul Ansor atau pasar Ansor. Bahkan bukan itu saja, karena dalam sistem ekonomi Islam tidak ada penindasan atau riba serta amat memberi kemudahan, dan di dalamnya juga terdapat semangat perpaduan dan rasa bertuhan yang tajam. Maka banyak yang bukan Islam dan orang luar kota pun tertarik untuk berdagang ke Suqul Ansor. Hasil dari perjuangan itu, maka dalam waktu singkat ekonomi Madinah beralih dari tangan Yahudi ke tangan umat Islam, sehingga ekonomi Yahudi yang sudah ratusan tahun gulung tikar dan bangkrut, bahkan mereka menjadi miskin, dan akhirnya ditutuplah pasar Yahudi. Dengan demikian, Anda akan diajak memperdalam dan mempertajam analisa mengenai materi ekonomi Islam isi. Maksudnya mempertajam, menganalisa mengenai ekonomi Islam. Bagaimana cara membangunnya? Yang pertama, aspek kultural. Aspek kultural berkaitan dengan budaya, norma, nilai, pandangan hidup, dan kebiasaan yang lama dilakukan oleh orang Muslim. Dalam aspek kultural, seorang tokoh masyarakat sangat berperan dalam membangkitkan perekonomian. Tokoh masyarakat seperti para ulama
turut ikut mengubah pandangan seseorang dalam menjalankan roda perekonomian. Harus disadari dan ditancapkan dalam pribadi seseorang bahwa kebahagiaan akhirat tidak akan lepas dengan kebahagiaan dunia. Maka semaksimal mungkin kita harus bisa memperjuangkan etos kerja yang tinggi dalam membangun peradaban. Yang kedua, dalam membangun ekonomi Islam adalah aspek struktural. Aspek struktural merupakan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah yang berimplikasi pada masyarakat. Dan demikian peran organisasi Islam seperti Muhammadiyah atau NU sangat penting dan diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan dalam permodalan. Selain lembaga zakat infak sedekah dapat memberikan permodalan bagi umat Islam dan mendorong orang yang awalnya sebagai penerima zakat atau mustahik menjadi memberi zakat atau zakat. Itulah aspek struktural yang sangat penting. Kemudian yang C atau 3, aspek teknis. Aspek teknis merupakan aspek yang berkaitan dengan konsistensi dan keseriusan dalam mengelola bisnis. Faktor kompetensi harus benar-benar diperhatikan agar dapat bersaing dengan pebisnis yang lain. Itulah cara membangun ekonomi Islam sehingga kita sebagai generasi penerus harus mampu untuk mempertahankan dan mengembangkannya. Asas-asas transaksi ekonomi dalam Islam. Apa saja asas-asas transaksi? Pihak yang bertransaksi harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati dan tidak boleh saling mengkhianati. Itu asas yang pertama. Silakan bisa memahami dasar hukum Al-Maidah ayat 1. Hai orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak kecuali yang akan dibacakan padamu, yaitu dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang menunaikan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Asas transaksi yang kedua yaitu syarat-syarat transaksi dirancang dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, tidak menyimpang dari hukum syara dan adab sopan santun. Asas yang ketiga, setiap transaksi dilakukan secara sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini sesuai dengan Quran surat An-Nisa ayat 29. Asas transaksi yang keempat yaitu setiap transaksi dilandasi niat yang baik dan ikhlas karena Allah, sehingga terhindar dari penipuan, kecurangan, dan penyelewengan. Sesuai dengan sabda Nabi, hadis riwayat Muslim, Rasulullah melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Asas yang kelima, adat kebiasaan atau urf yang tidak menyimpang dari syarak boleh digunakan untuk menentukan batasan dalam transaksi. Dalam hadis riwayat Asyuti dijelaskan bahwa ibadah itu terdiri dari 10 bagian. 9 bagian daripadanya terdapat pada mencari rizki yang halal. Itulah asas-asas transaksi ekonomi yang harus diperhatikan agar kita tidak menyimpang dari ajaran yang diberikan oleh Allah kepada kita.
Pembahasan yang selanjutnya adalah tentang bank. Sebelum kita masuk ke teknis, kita akan memberikan pengetahuan tentang perkembangan dunia perbankan Islam. Yang pertama, di Mesir telah mendirikan bank Islam, namanya Bank Nasional Mesir tahun 1971. Yang kedua, di Dubai, Bank Islam Dubai didirikan pada tahun 1975. Kemudian di Jeddah, Arab Saudi, Islamic Development Bank yang didukung oleh 40 negara muslim, didirikan tanggal 20 Oktober 1975. Kemudian di Indonesia sendiri, Bank Indonesia, Bank Islam, didirikan atas prakarsa Majelis Ulama Indonesia, diberi nama Bank Muamalat Indonesia, mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992. Itulah perkembangan bank Islam atau bank yang berorientasi dengan hukum Islam, hingga alhamdulillah tahun demi tahun berkembang dengan baik dan bermunculan bank-bank Islam lainnya. Bank syariat dan bank konvensional. Pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank ini hampir mirip dengan pengertian bank konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Itulah perbedaan pengertian daripada bank syariah dan bank konvensional. Kemudian yang akan kita bahas tentang bank yaitu perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional. Lalu sekalian ketahui bahwa banyak perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Apa saja perbedaannya? Bank syariah yang pertama melakukan investasi yang halal. Bank konvensional melakukan investasi halal juga haram. Itu perbedaannya. Perbedaan yang kedua, berdasarkan prinsip bagi hasil jual beli atau sewa. Sedangkan bank konvensional memakai perangkat bunga atau menaikkan jasa atau harga atau melambungkan daripada keuangan sesuai dengan transaksi. Perbedaan yang ketiga, bank syariah mencari kemakmuran dunia dan akhirat. Bank konvensional hanya profit oriented. Perbedaan yang keempat, bank syariah hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan, kerjasama. Sedangkan bank konvensional hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor. Perbedaan yang kelima, penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional tidak terdapat dewan sejenis atau pengawas. Perbedaan yang keenam dari bank syariah yaitu kewajiban mengelola zakat.
Sedangkan bank konvensional tidak ada kewajiban mengelola zakat. Itulah perbedaan syariah yang harus kita junjung tinggi dan kita kembangkan agar kita selamat dunia dan akhirat, dan sampai kita terjebak dalam riba. Pembahasan bank selanjutnya adalah produk bank syariah. Ini khusus produk bank syariah merupakan produk-produk yang berlandaskan prinsip syariat Islam. Dalam prinsip ekonomi syariah tidak diperbolehkan mengenakan sistem riba. Tidak diperbolehkan berarti diharamkan sistem riba itu, serta menanamkan modal pada badan usaha yang mendapat keuntungan dari komoditas haram. Maka produk bank syariah dapat dikategorikan beberapa sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama, wadiah. Wadiah adalah titipan uang, titipan barang atau surat-surat berharga atau deposito, dan tidak boleh dimanfaatkan secara tidak benar. Produk yang kedua, mudharabah, adalah bentuk kerjasama antara dua belah pihak. Pihak pertama sebagai modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola, dan keuntungannya dibagi berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Yang ketiga, musyarakah. Musyarakah adalah suatu akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak untuk meningkatkan aset bersama dalam melaksanakan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan bersama. Yang keempat, murabahah. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan keuntungan atau cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur. Yang lima, qard hasan, adalah pinjaman tanpa suku bunga dari pihak bank. Itulah produk-produk yang dihasilkan dari bank syariah atau yang dijalankan oleh bank syariah. Kemudian dari bank kita membahas tentang keunggulan dan kelemahan bank syariah dan bank konvensional. Apa saja keunggulannya? Keunggulan bank syariah adalah A. Mekanisme bank syariah didasarkan pada prinsip efisiensi, keadilan, dan kebersamaan. B. Tidak mudah dipengaruhi gejolak moneter. Penentuan harga bagi bank bagi hasil didasarkan pada kesepakatan antara bank dan nasabah. C. Penyimpanan dana sesuai dengan jenis simpanan dan jangka waktunya yang akan menentukan besar kecilnya porsi bagi hasil yang akan diterima penyimpan. D. Bank syariah lebih mandiri dalam menentukan kebijakan bagi hasilnya. Yang E. Bank syariah relatif lebih mudah merespon kebijakan pemerintah. B. Terhindar dari praktek money laundering. Sedangkan kelemahan bank syariah, ini kita sekarang membahas tentang kelemahan bank syariah. Apa saja? A. Terlalu berprasangka baik kepada semua nasabah dan berasumsi bahwa semua orang terlihat jujur dan tidak dipercaya dan dapat dipercaya, sehingga rawan terhadap etikat baik. B. Metode bagi hasil memerlukan perhitungan rumit, sehingga risiko salah hutang lebih besar daripada bank konvensional. Yang C. Kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. D. Produk-produk bank syariah belum biasa mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan kurang kompetitif karena manajemen bank syariah cenderung mengadopsi produk perbankan konvensional yang disyariatkan dengan variasi produk yang terbatas.
kekurangan daripada bank syariah yaitu terakhir pemahaman masyarakat yang kurang tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Itulah keunggulan dan kelemahan bank syariah. Sekarang kita bahas tentang kelemahan dan keunggulan bank konvensional. Apa saja kelebihan daripada bank konvensional? A. Metode bunga telah lama dikenal oleh masyarakat. Bank konvensional lebih mudah menarik nasabah menyimpan dana sehingga lebih mudah mendapat modal. Nasabah menyimpan nasabah menyimpan dana yang telah terbiasa dengan metode bunga cenderung memilih bank konvensional daripada beralih ke metode bagi hasil yang relatif lebih atau masih baru. Selanjutnya, kelebihannya dukungan peraturan undang-undang dan kebijakan pemerintah yang lebih mapan sehingga bank dapat bergerak lebih pasti. Ini kelebihan dalam berbisnis melalui bank konvensional. Kemudian kelemahan bank konvensional yaitu faktor manajemen. Yang pertama, faktor manajemen yang ditandai oleh inkonsistensi penyaluran kredit dan tangan pemilik yang berlebihan dan manajer yang tidak profesional. Kelemahan yang kedua, kredit bermasalah karena prosedur pemberian kredit tidak dipatuhi dan penumpukan pemberian kredit pada grup sendiri dan kalangan tertentu. Yang C, praktek curang seperti bank dalam bank dan transaksi fiktif. Yang 4 atau D, kelemahan bank konvensional, praktek spekulasi yang terlalu ambisius dan tanpa perhitungan. Itulah kelemahan dan kelebihan daripada bank konvensional. Kemudian kita akan membahas tentang fungsi bank syariah. Sehingga harus diperhatikan baik-baik karena ini hal yang baru mungkin buat kalian. Apa saja fungsi bank syariah? Menurut Dr. Amin Mahmud dalam penelaah perkembangan bank syariah ada 4 fungsi. 4 fungsi itu adalah yang pertama, mendukung strategi pengembangan ekonomi regional. Yang kedua, memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau. Yang ketiga, menarik nasabah yang tidak berminat dengan bank konvensional. Yang keempat, memfasilitasi distribusi manfaat barang modal untuk kegiatan produk melalui sewa menyewa ijarah atau ijarah. Itulah fungsi bank syariah. Ta'awun. Sekarang kita membahas tentang koperasi syariah. Wala wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong menolong kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Al-Maidah ayat 2. Itulah dasar salah satu daripada kita saling tolong menolong dan kerjasama. Salah satunya kita dalam membuat koperasi syariah. Koperasi syariah merupakan koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan, dan usahanya berdasarkan pada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Pengertian umum daripada koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu pada fatwa Dewan Syariah
Nasional atau Majelis Ulama Indonesia. Dalam koperasi syariah memiliki sebuah tujuan, fungsi, landasan, serta prinsip koperasi syariah. Adapun uraiannya seperti berikut. Yang pertama, tujuan koperasi syariah. Apa saja tujuan koperasi syariah? Yang pertama, mensejahterakan ekonomi anggotanya sesuai dengan norma dan moral Islam. Yang kedua, menciptakan persaudaraan dan keadilan sama anggota. Yang ketiga, membantu saudara yang kesulitan memiliki modal. Itulah tujuan koperasi syariah. Kemudian kita masuk pada fungsi koperasi syariah. Apa saja fungsi koperasi syariah? Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya guna meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi. Fungsi yang kedua, memperkuat kualitas sumber daya insani anggota agar menjadi lebih amanah, profesional, konsisten, dan konsekuen di dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan prinsip syariat Islam. Fungsi koperasi syariah yang ketiga, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Fungsi yang keempat, sebagai mediator antara penyandang dana dengan pengguna dana sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta. Yang kelima, menguatkan kelompok-kelompok anggota sehingga mampu bekerjasama melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif. Fungsi koperasi syariah yang keenam, mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja. Yang ketujuh, menumbuhkan usaha-usaha produktif anggotanya. Itulah fungsi koperasi syariah. Kemudian kita akan membahas tentang landasan koperasi syariah. Apa landasannya koperasi syariah? Itu adalah yang pertama, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Landasan yang kedua berasaskan kekeluargaan, dan landasan yang ketiga adalah berlandasan syariah Islam, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dengan saling tolong-menolong dan menguatkan. Itulah landasan daripada koperasi syariah. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip koperasi syariah. Yang keempat adalah prinsip koperasi syariah. Apa saja prinsip koperasi syariah? Yang pertama, manusia diberi kebebasan bermuamalah selama bersama dengan ketentuan syariah. Prinsip yang kedua, manusia merupakan khalifah Allah dan pemakmur di muka bumi. Yang ketiga, menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk riba dan memusatkan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja. Prinsip yang keempat, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Prinsip yang kelima dari koperasi syariah yaitu keputusan ditetapkan secara musyawarah dan dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Yang keenam, pengelolaan dilakukan secara transparan dan profesional. Dan yang ketujuh, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besar dasar usaha masing-masing anggota. Itulah daripada prinsip-prinsip syariah Islam atau koperasi syariah, sehingga kita sebagai umat Islam harus berusaha melakukan yang terbaik untuk agama kita demi kebahagiaan dunia dan akhirat tentunya.